Celebes People, selain Ibu Rahmawati dan Pak Said, orang yang pernah mengalami penyakit kusta juga pernah dialami oleh Bapak Mustari. Pak Mustari sehari-hari menjadi jukir, alias juru parkir yang ada di kawasan Jalan Veteran, Kota Makassar. Pak Mustari hampir setiap hari menjalani aktivitasnya di Jalan Veteran, mengatur kendaraan yang keluar masuk di salah satu bank yang ada di Jalan Veteran, menjadi salah satu orang yang pernah mengalami penyakit kusta, membuat Pak Mustari tetap semangat dan selalu ikhlas dengan semua yang pernah ia alami. Sahabat Sipa, balik lagi bersama kita, masih ada Debbie, masih ada Yola, dan saat ini kita nggak sendiri lagi. Ada lagi yang Ada baru. lagi teman kita, Ya. Sahabat Sipa. Jadi sekarang kita berada di kawasan Jalan Veteran, Ya. di mana saat ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan teman dari Perhimpunan Mandiri Kusta Indonesia. Ada Bapak Mustari. Bapak Mustari, apa kabar Pak? Baik-baik. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi Sahabat Sipa, ini dia salah satu teman, yaitu beliau juga merupakan orang yang pernah Mengalami mengalami kusta. kusta, dan sekarang kalau boleh dibilang sudah mandiri Pak ya, Iya. sudah mandiri, sudah bekerja sendiri, karena biasanya kusta itu identik dengan yang suka minta-minta, Yang di lampu merah, lampu yang di lampu merah, tapi apa yang kita lihat coba dari tadi Ibu Rahmawati, Iya. suaminya semua bekerja mandiri. Begitu pula dengan Bapak. Karena tadi kita juga cerita-cerita sempat Bapak punya anak Iya. yang sekarang sudah Bapak berhasil kuliahkan. Wow, keren banget. Sudah kerja juga. Sudah kerja. Iya, di Bank Mandiri juga. Ini kayaknya kita bisa membunuh stigma masyarakat ya. Betul, Pak Yola. Pak, kalau boleh tahu, sejak kapan sih, mohon maaf, Bapak sudah terkena sakit ini? Sejak saya sekolah di SMA, Di SMA. Di mana tuh Bapak SMA-nya, SMA di mana? di SMA 1 Polowali. Oh, Polowali. Mandar. Mandar ya. Ah. Gejalanya? Ya itu adanya belang-belang yang mati rasa itu di tubuh, yang tidak mengganggu aktivitas kita. Dianggap sepele. Ah. Tapi Bapak udah berobat? Ya, lama baru berobat karena ada gejala yang selalu panas dingin. Nah, itu baru kita Gejalanya sudah lumayan serius. iya Bapak- baru mau berobat. Gimana sih perasaan Bapak pas tahu Bapak ini sakit ternyata? Iya, putus harapan, mau sekolah jadi terganggu, mau memikirkan semua seperti hidup ini tidak ada lagi gunanya. Karena kan kalau yang kita lihat nih biasanya, mohon maaf nih Pak, yang sakit kusta nih kayak dihindari banget sama masyarakat. Iya, dikecilkan. Mau dekat-dekat. Tapi peran keluarga gimana Pak? Saya sangat keluarga lah yang membantu saya ini, memotivasi supaya jangan, walaupun kau sakit tetap kau semangat. Harus semangat, harus semangat ya. Iya. Jadi buat Celebes People di rumah juga, kalau menemui saudara-saudara kita yang ada di luar yang juga mungkin sedang mengalami sakit kusta, mohon jangan dijauhi, jangan diberikan jarak, jangan dikata-katain, ya kan? Tetap digandeng dan ajak dia untuk berobat ya, biar dia sembuh. Iya. Benar. Pak, terima kasih Iya. buat waktunya hari ini. Iya. Sukses terus, semoga bisa menginspirasi Celebes People di rumah, dan semoga Bapak suatu saat bisa, bukan suatu saat lagi, nanti bisa menyekolahkan anaknya, Iya. sehingga orang yang pernah mengejek Bapak itu membuka matanya bahwa sebenarnya kita semua sama di hadapan Tuhan, dan kita semua bisa sukses asal kita mau bekerja dan berusaha. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan aktivitasnya lagi. Iya. Dadah Pak. Baik. Setiap detik begitu bermakna. Begitulah gambaran hidup bagi Pak Mustari untuk mencari rezeki yang halal. Bagi Pak Mustari, tidak ada yang tidak mungkin. Jika ada niat, pasti ada jalan. Sehat selalu Pak Mustari. Semoga bunyi sempritan itu menjadi berkah untuk rezeki yang halal bagi Pak Mustari dan keluarga.
Permata saat ini ada beberapa. Yang pertama yaitu terkait advokasi, bagaimana kita misalnya terkait pelayanan kusta, karena kita tahu bahwa banyak teman-teman di luar sana yang membutuhkan pelayanan kusta ke rumah sakit, namun ada kendala, misalnya mereka hanya bisa dirawat yang istilahnya yang penyakitnya mengancam jiwa seperti itu, dan ada juga yang hanya 3 hari dirawat, sehingga teman-teman kami yang di luar kabupaten itu cukup sulit. Kemudian program kami yang kedua yaitu terkait sosialisasi, bagaimana kita melakukan sosialisasi kampanye tentang menyebarkan informasi yang benar tentang penyakit kusta ke masyarakat, baik itu melalui media-media seperti TV, radio, kemudian teman-teman juga sering melakukan kampanye lewat Facebook atau WhatsApp, dan teman-teman juga sering langsung turun lapangan, baik itu ke sekolah-sekolah ataupun kunjungan langsung ke masyarakat untuk penyadaran tentang penyakit kusta. Dan selain itu kita juga ada namanya pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi ini seperti pemberian pinjaman modal supaya mereka dapat mengembangkan usahanya. Seperti itu. Kendala kami saat ini karena saat ini Sulawesi Selatan sudah dinyatakan eliminasi kusta, sehingga pemerintah tidak lagi memprioritaskan terkait pelayanan kusta, apalagi saat ini karena adanya pandemik, sehingga pencarian kusta di masyarakat atau penemuan kasus ini kurang lagi dilakukan, karena petugas-petugas lebih fokus ke untuk penanganan COVID-19. Dan selain itu juga kendala yang masih sangat tinggi yang sejak dulu kami alami, yaitu masih tingginya stigma, baik dari stigma dari orang yang pernah mengalami kusta sendiri maupun dari masyarakat, sehingga banyak terjadi yang namanya diskriminasi yang banyak dialami oleh saudara-saudara kami di masyarakat seperti itu. Tindakan yang kami lakukan secara terus-menerus yaitu bagaimana menyadarkan masyarakat dengan memberikan informasi yang benar tentang penyakit kusta, karena kita tahu bahwa masyarakat sering istilahnya tidak menerima orang yang pernah mengalami kusta, ataupun tidak baik itu tidak diterima di lingkungan tempat tinggalnya, ataupun misalnya di tempat kerjanya dia ditolak, di sekolah, karena orang yang melakukan diskriminasi ini tidak mendapat informasi yang benar tentang penyakit kusta, karena di masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa penyakit kusta ini disebabkan karena guna-guna, disebabkan karena kutukan dan lain-lain seperti itu, sehingga mereka sering mendapat diskriminasi seperti itu. Kalau terkait dari pelayanan kustanya, karena kita juga tidak bisa mendesak misalnya dari segi pemerintah, misalnya petugas, karena memang dari atasannya sendiri atau dari pusat sendiri bahwa hal ini dianggap sebagai pandemi yang harus diatasi, sehingga kami hanya membantu saudara-saudara kami, misalnya seperti sosialisasi tentang pencegahan COVID, karena kita tahu bahwa
orang yang pernah mengalami kusta ini ada sebagian besar yang mempunyai pendidikan rendah sehingga mereka tidak mendapat informasi tentang COVID ini sendiri. Kemudian kita juga ada kunjungan rumah untuk membagikan alat pelindung diri seperti bagi-bagi sabun dan masker. Kemudian yang dikunjung itu apabila tidak mendapat bantuan dari pemerintah, kami itu menyediakan misalnya paket bantuan untuk sembako, untuk bahan makanan untuk mereka. Kemudian juga kita juga membantu mereka misalnya kalau dia tidak mendapat pelayanan di puskesmas misalnya, tidak punya jaminan kesehatan, itu kami membantu untuk melakukan advokasi ke pemerintah supaya mereka bisa mendapat jaminan kesehatan seperti itu. Dan kami juga dengan melakukan kunjungan-kunjungan ini, karena kita ada program kunjungan rumah yang dilakukan itu baik di Takalar, Sinjai, kemudian tahun lalu itu kita fokus di 5 kabupaten termasuk Makassar. Di situ teman-teman menemukan beberapa orang yang istilahnya suspek atau yang dicurigai orang yang mengalami kusta. Di situ teman-teman dampingi untuk bawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Ada juga yang putus berobat, teman-teman itu dampingi atau memberikan pemahaman bahwa orang ini harus melanjutkan pengobatan supaya dia bisa sembuh dan tidak menularkan penyakitnya ke keluarganya maupun tetangga mereka seperti itu. Harapan saya ke depannya, kalau harapan saya khusus untuk orang yang pernah mengalami kusta atau yang sedang sakit saat ini, harus tegas, kemudian harus menyelesaikan pengobatan supaya teman-teman itu bisa sembuh dan bisa melewati penyakitnya. Karena saya juga sebelumnya pada saat terkena penyakit kusta, saya merasa tidak berdaya, tetapi dengan seiringnya waktu saya terus jalani pengobatan, akhirnya bisa sembuh dan saya bisa melanjutkan aktivitas seperti semula lagi. Kemudian khusus untuk harapan saya untuk masyarakat, apabila di lingkungan Anda ada orang yang mengalami kusta, tolong jangan dijauhi, karena mereka ini membutuhkan dukungan bukan hanya dari segi keluarganya sendiri, tetapi dari lingkungan di sekelilingnya, karena orang yang mengalami kusta ini butuh dukungan sehingga dia bisa menyelesaikan atau bisa melewati yang namanya saya menganggap bahwa ini suatu hal yang sangat berat untuk dilewati. Kemudian khusus untuk pemerintah, baik itu dari segi kesehatan, untuk petugas saya harapkan bahwa walaupun ada pandemi, tetapi pelayanan kusta juga jangan dilupakan, karena saudara-saudara kami sangat bergantung kepada Anda, dan apabila Anda tidak memberikan pelayanan, mereka itu dapat mengalami disabilitas yang akan dialami seumur hidupnya, yang dapat memperburuk keadaannya. Sedangkan untuk pemerintah khusus untuk terkait juga bantuan-bantuan, saya harapkan bahwa tidak ada perbedaan baik dari orang yang pernah mengalami kusta maupun masyarakat lainnya. Terima kasih. Celebes people, orang yang terkena penyakit kusta tidak perlu dihindari, karena orang yang mengalami penyakit tersebut juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan. Hanya saja mereka kurang beruntung dari segi fisik yang sempurna, layaknya orang normal pada umumnya. Nah, Celebes people, sekian dulu kisah inspirasi dari orang yang pernah mengalami penyakit kusta.
Sampai jumpa di kisah inspirasi berikutnya.